Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Bung Fei. Di video kali ini mau lanjutin pembahasan yang video sebelumnya ya. Bisa dibilang sekarang video part 2-nya. Sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini. Semoga bisa terus berkembang dan teman-teman juga bisa memulai usaha di bidang jasa teknisi komputer. Jadi awal-awalnya saya mulai teknisi komputer itu basic saya cuman di install ulang aja. Tapi karena sering ketemu masalah-masalah baru, di situ juga saya belajar. Jadi buat teman-teman yang baru bisa install ulang, itu jangan nggak percaya diri ya, harus tetap pede. Karena teman-teman bisa sebenarnya saya minta maaf ya, ini sambil kerja aja. Ini kemarin nggak ada display, permasalahannya di IC BIOS. Jadi setelah di flashing IC BIOS-nya udah normal. Bismillah ya. Nah lanjut. Jadi buat teman-teman yang baru bisa nginstal ulang, tetap mulai aja. Nah kalau teman-teman bingung mau mulainya dari mana, sedangkan teman-teman nggak punya toko, saya juga buat toko ini baru-baru aja di 2021 ya, benar baru banget, karena sebelumnya saya ini IT freelance. Nah konsumen saya lebih banyak dari luar. Dulu saya seringnya dipanggil mengerjakan sesuatu di luar, jadi nggak perlu ada tempat. Justru kalau teman-teman masih muda, terus teman-teman kepikiran buka toko, menurut saya sih kurang worth it ya. Kenapa? Karena toko ini bener-bener nyita waktu banget. Karena kita harus tiap hari buka, tiap hari harus kita berangkat pagi, pulang sore atau malam. Jadi bener-bener nyita waktu. Kalau dulu saya kerja itu cuman satu hari 2 kali ngedatengin tempat customer, user ya. Itu udah lumayan lah. Nah kalau di toko gini kadang-kadang kita ada sepi, ada ramenya juga. Kalau lagi rame juga kita bisa keteteran juga kalau kerjanya masih sendiri seperti saya ini. Nah jadi kalau masalah modal itu sebenarnya teman-teman nggak bisa pukul rata ya. Kalau misalkan masih dulu saya mulai itu masih berupa CD installer. Jadi kalau misalnya dulu tukang servis itu harus banyak itu CD-nya. Saya dulu bawa tas CD kemana-mana. Jadi kalau nginstal atau apa itu kan CD-nya pada ini. Nah kalau teman-teman sekarang yang penting ada hard disk eksternal yang minimal 2 giga lah ya, 2 tera lah ya, 2 tera buat nyimpen software, driver. Terus ada flash disk untuk nanti dibuat installernya. Nah kalau misalnya teman-teman mau mulai usahanya, coba teman-teman buat dulu aja di Google Map rumah tuh kalian sebagai tempat servisnya. Atau kalau nggak mau juga ya nggak masalah. Nah kalau misalkan udah itu, coba dipromosikan di sosial media kayak di Facebook. Kalau Instagram sih saya belum pernah ya. Saya biasanya di Facebook, di forum-forum. Kalau saya dulu mainnya di forum Kaskus. Nah saya dulu sering share di sana jasa-jasa yang saya kerjakan. Banyak juga konsumen dari sana juga. Jadi untuk pemasaran teman-teman gak usah takut nih, gak usah bingung. Nah kalau teman-teman udah mulai, teman-teman juga harus punya channel-channel seperti channel spare part ya, channel spare part, terus channel teman-teman yang emang punya alat yang lebih lengkap. Saya juga walaupun di toko seperti ini nggak lengkap banget. Cuma kan kalau untuk orang awam, alat-alat seperti ini udah membuktikan kalau kita benar-benar teknisi yang handal. Walau padahal mah cuman
apa yang nggak terlalu profesional lah ya. Oke, next. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung bagaimana caranya kita cari partner, bagaimana ini, coba teman-teman bawa servisan ke sana, terus diajak ngobrol dulu. Kalau ini servisan punya user, bisa nggak kita dapat harga yang lebih murah supaya kita bisa kasih ke user ini juga nggak terlalu mahal gitu. Untuk spare part, teman-teman bisa cari di online. Saran saya sih kalau misalkan dicek dulu di kota-kotanya terdekat ya, di tempat-tempat terdekat, apa ada tempat spare part yang bisa kita bawa atau beli langsung gitu. Kenapa? Karena kebanyakan ini dari pengalaman saya pribadi, kalau beli online itu belum tentu bisa langsung oke ya, dipasang langsung berhasil tuh jarang juga. Jadi kalau bisa lokasinya dekat bisa dites dulu. Sebenarnya untuk jasa di bidang servis ini nggak terlalu banyak pusingnya ya, karena apalagi kalau user kita datangnya udah bawa barang mati. Kalau memang kita mentok, kita bisa kembalikan lagi barangnya dan bilang ya kita nyerah gitu. Jadi nggak usah bingung juga. Nah, untuk harga, saran dari saya teman-teman ikutilah harga yang ada di kota-kota teman-teman. Jadi jangan ngerusak harga. Coba dicek dulu, atau teman-teman datang ke tempat servis terdekat, tanyakan kalau ini harganya berapa, ini nggak apa-apa, nggak. Jadi nggak usah malu, nggak usah ragu. Kalau kita baru mau mulai, kita harus bisa cari referensi tempat kita ini cocoknya, kita kasih harga berapa. Nanti kalau kita cari spare part, kita larinya kemana gitu loh. Kalau sekarang kan referensi belajar itu udah banyak. Dari YouTube kita bisa belajar. Dari forum-forum juga kita bisa belajar gitu loh. Selama kita masih bisa mengakses internet, menurut saya nggak ada kesulitan ya. Kadang-kadang saya juga masih masih coba cara-cara seperti itu. Jadi kalau saya ketemu permasalahan, terus saya belum pernah ngalaminnya, biasa saya browsing-browsing buat cari-cari nih, oh kira-kira rusaknya apa gitu. Jadi kita nggak usah oprek semuanya, kita bongkar semuanya, nggak perlu. Kita bisa lihat orang yang udah mengalami permasalahan yang sama, solusinya apa. Jadi kita bisa langsung ke permasalahannya. Kalau saya belajarnya ini otodidak ya teman-teman ya, jadi nggak ikut kursus dan lain-lain ya. Jadinya emang benar-benar ini belajar dari pengalaman ke pengalaman aja. Saya mulai dari 2006 sampai sekarang udah 2022 ya. Saya masih menjalani sebagai teknisi komputer. Sebenarnya teknisi komputer ini bisa dibilang usaha kedua, karena ada usaha utama yang nantinya mau buatkan bisnis gitu loh. Kalau ini kan kita usaha ya disebutnya. Kalau misalnya kita nggak buka toko ya kita nggak dapat penghasilan. Kalau kita nggak ngedatengin konsumen atau kita nggak ada konsumen ya kita nggak dapat penghasilan. Nggak ada pekerjaan yang nggak ada penghasilan. Saya lagi mau ngebangun bisnis juga, jadi walaupun nanti nggak perlu ada kita di situ, nggak perlu ada kita nggak perlu berkecimpung di situ, tapi itu bisa menghasilkan.
Nah, buat teman-teman yang mau apa? Mau bertanya aja di kolom komentar. Nanti kalau misalkan saya bisa jawab, pasti saya jawab kok. Oke, jadi ini udah normal ya laptop notebooknya. Jadi buat teman-teman yang mau mulai nggak usah banyak takutnya, dimulai aja dulu. Karena masalah itu adalah pengalaman yang berharga banget ya. Kita nggak akan belajar kalau kita nggak menemukan permasalahan. Dimulai aja dulu, beranikan diri. Insya Allah kalau misalkan kita apa jalaninnya niat, nanti akan ada jalan keluarnya setiap ada permasalahannya. Nah, kalau teman-teman mau mulai, terus teman-teman nanti ada kendala atau apa, silakan di chat aja atau di kontak aja kontak saya ya yang ada di deskripsi. Nanti kita bisa sama-sama sharing di situ, sama-sama kita belajar di situ aja. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf untuk kekurangannya, karena saya juga masih kaku ya kalau membuat video, masih agak ribet kalau ngomong. Jadi kalau misalkan ada kekurangannya, semoga nanti kedepannya bisa diperbaiki. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.